Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7. Tugas Aksi Nyata Modul 3.3 Pengelolaan Program yang Berdampak Positif pada Murid oleh Eka Yuliana SPD, calon Guru Penggerak Angkatan 7, Unit Kerja SMP Negeri 3 Kedung Adem Bojonegoro, Jawa Timur. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh fasilitator Ibu Dr. Diah Ayundawati MPD, calon guru penggerak Eka Yuliana SPD, pengajar praktik Bapak Sutikno SPD SD. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Nadiem Makarim. Dalam aksi nyata ini memiliki tujuan pembelajaran khusus, yaitu 1. Calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan bagja dengan B. Buat pertanyaan dan A. Ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. Calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Program atau kegiatan ekstrakurikuler futsal. Prakarsa perubahan mewujudkan kemampuan bergotong royong antara anggota tim secara positif, arif, dan bijaksana melalui program ekstrakurikuler futsal untuk meningkatkan prestasi belajar di bidang olahraga. Tahapan bagja. Tahapan pada B. Buat pertanyaan utama atau why. Pertanyaan 1. Bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan bergotong royong antara anggota tim secara positif, arif, dan bijaksana melalui program ekstrakurikuler futsal? Kemudian, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah 1. Diskusi bersama kepala sekolah, rekan sejawat tentang bagaimana program ekstrakurikuler futsal ini dapat berhasil. Kemudian yang kedua, dialog bersama rekan sejawat tentang karakter gotong royong dapat dikembangkan untuk mendukung program ekstrakurikuler futsal. Yang ketiga, diskusi bersama murid laki-laki kelas 7, 8, dan 9 tentang program ekstrakurikuler futsal untuk meningkatkan prestasi belajar murid di bidang olahraga. Kemudian, rencana untuk melibatkan suara, pilihan, kepemilikan murid, yaitu yang pertama, suara dan pilihan murid. Berdiskusi bersama murid tentang program ekstrakurikuler futsal sehingga murid memilih program tersebut. Kemudian aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah aset manusia, yaitu kepala sekolah, guru, dan murid. Waktu yang diperlukan adalah 1 minggu. Penanggung jawab terhadap kegiatan pada tahapan ini adalah calon guru penggerak. Berikut saya sajikan foto dan video implementasi dalam aksi nyata ini. Kabar kalian semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Anak-anak di sini Bu Eka
akan tindak lanjuti kegiatan yang sudah kalian lakukan selama ini, yaitu kalian memiliki program kegiatan sekolah ekstrakurikuler futsal. Nah, coba kita pengen tahu, futsal ini olahraga yang kalian gemari kah? Ya. Nah, apakah kita lanjut untuk ekstrakurikuler futsalnya? Lanjut. Nah, baik anak-anak. Apa yang sudah kalian lakukan selama ini? Lomba. Turnamen. Jadi mana saja yang sudah kalian ikuti? Oh ya, kemarin yang dikirim ke SMP MT itu apa? Olimpiade. Yang sudah betul-betul itu. Coba anak-anak. Ibu yang dikirim. Oh, adik, ya. Coba anak-anak perhatikan ya. Banyak tahu bahwa kalian memiliki hobi yaitu futsal, salah satu kegiatan program yang kita lakukan dari sekolah kita, yaitu salah satunya adalah untuk bahwa kalian nanti dengan program futsal ini kalian bisa berprestasi di bidang olahraga, kemudian kalian bisa bekerja secara tim, bergotong royong, ya enggak? Ya. Masalah, kemudian kita eksekusi bersama-sama, seperti itu bukan? Ya. Nah, baik, luar biasa. Saya mengapresiasi yang sudah kalian lakukan. Program futsal ini adalah salah satu bentuk yang menurut WK perlu kita galakkan lagi. Nah, walaupun kemarin sudah banyak turnamen pertandingan, tapi jangan berhenti sampai di situ saja, karena ini bisa menjadi nanti masa depan kalian yang lebih bagus lagi. Begitu ya anak-anak ya? Ya. Nah, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh pelatih kalian. Apa yang ingin kalian sampaikan, apa yang ingin kalian bersama pelatih kalian lakukan nanti. Sementara dari saya sekian dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Catatan refleksi. 1. Peristiwa atau fact. Latar belakang. Dalam rangka melaksanakan program yang berdampak positif pada murid, sekolah mengadakan kegiatan atau program yang bertujuan untuk kepentingan kemajuan belajar murid yang dapat meningkatkan prestasi belajar murid, yaitu diantaranya adalah dengan menyediakan atau membuat program ekstrakurikuler futsal. Program atau kegiatan ekstrakurikuler futsal ini memberikan banyak manfaat, yaitu melatih dan mewujudkan kerjasama, gotong royong antara sesama anggota tim agar melatih murid-murid berani tampil di hadapan umum dan berani mengambil keputusan yang tepat dengan bentuk tindakan yang nyata. Alasan melaksanakan aksi nyata. Karena program atau kegiatan ekstrakurikuler futsal ini adalah sebuah program atau kegiatan yang berpihak pada murid, yang dapat menumbuhkan kepemimpinan pada murid, membangun kerjasama, gotong royong antara sesama anggota tim, melatih berelasi dengan orang banyak, juga meningkatkan prestasi belajar murid di bidang olahraga. Sehingga program atau kegiatan ini sangat perlu diangkat dan diberikan dukungan agar berjalan dengan baik dan menjadi salah satu program atau kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan belajar murid. Hasil dari aksi nyata yang dilakukan. Dengan melakukan aksi nyata ini, maka program atau kegiatan ekstrakurikuler futsal semakin menjadi salah satu program atau kegiatan sekolah yang diminati oleh murid dan memperkuat berjalannya program atau kegiatan ekstrakurikuler futsal. Juga semakin menambah wawasan betapa pentingnya pengelolaan program yang berdampak positif pada murid untuk direncanakan,
dijalankan dengan baik agar murid mendapatkan pemenuhan kebutuhan belajarnya dan dapat terwujud profil pelajar Pancasila. Dua, perasaan atau feeling. Dengan kegiatan aksi nyata yang saya lakukan ini, saya merasa sangat bersyukur dan senang karena dapat mengimplementasikan atas apa yang saya dapatkan, yaitu ilmu, pengetahuan, pemahaman dari modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dalam program pendidikan guru penggerak ini. Karena sebelumnya memang kurang adanya ilmu, pengetahuan, juga pemahaman yang sangat minim tentang hal tersebut. Maka dengan ini, saya sangat antusias juga terhadap program atau kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. 3. Pembelajaran atau finding. Dengan adanya aksi nyata yang saya lakukan ini, maka saya dapat mengambil pembelajaran bahwa sebuah program atau kegiatan yang diadakan dengan tujuan untuk kepentingan kemajuan belajar murid harus direncanakan dengan baik, dijalankan dengan baik, bahkan dievaluasi dengan baik agar hasilnya juga baik demi keberlanjutan program atau kegiatan tersebut. Dalam pembuatan program atau kegiatan harus melibatkan semua stakeholder, mulai dari kepala sekolah, guru, murid, bahkan wali murid, serta seluruh aset atau modal yang dimiliki sekolah harus dimanfaatkan atau dikelola untuk kepentingan kemajuan belajar murid atau untuk pemenuhan kebutuhan belajar murid. Empat, penerapan ke depan atau future. Dengan melaksanakan aksi nyata ini, maka akan mengetahui bagaimana pelaksanaan program atau kegiatan yang berdampak positif pada murid dapat dilaksanakan dengan baik ke depannya, sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan murid. Bukan hanya menjalankan program atau kegiatan yang tanpa tujuan dan tanpa memperhatikan aset atau modal apa yang dimiliki oleh sekolah. Dengan melaksanakan aksi nyata ini, murid dapat terlibat langsung dalam suara murid, pilihan murid, serta kepemilikan murid. Jadi, murid mendapatkan kesempatan sepenuhnya untuk mengembangkan potensi, minat, bakat yang dimiliki melalui program atau kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan belajarnya, sehingga murid mendapatkan bimbingan, arahan, pendampingan untuk meningkatkan prestasinya di bidang olahraga melalui ekstrakurikuler futsal ini dengan kerjasama, kolaborasi, gotong royong dalam sebuah tim, sehingga akan terwujud dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan, apa yang menarik bagi murid dengan memiliki kemampuan bergotong royong? Pertanyaan berikutnya, bagaimana memotivasi murid agar memiliki kemampuan bergotong royong untuk meningkatkan prestasi di bidang olahraga? Tindakan atau penyelidikan, yaitu memberikan contoh nyata pada murid dengan pekerjaan yang besar jika dikerjakan secara gotong royong akan dapat diselesaikan dengan baik dan terasa ringan. Tindakan atau penyelidikan berikutnya adalah murid diajak mempraktikkan pengetahuannya tentang bergotong royong secara langsung dalam rangka meningkatkan prestasi di bidang olahraga.
Kemudian, keterlibatan murid yaitu pada kepemilikan murid. Karena murid dapat kesempatan langsung praktek bergotong royong di bidang olahraga. Aset atau sumber daya yaitu aset manusia yang terdiri dari guru dan murid. Kemudian aset fisik yaitu lapangan, bola, dan gawang. Waktu yang dibutuhkan adalah 1 hari. Yang bertanggung jawab adalah rekan sejawat atau pelatih. Berikut masih saya sajikan foto-foto dalam kegiatan aksi nyata. Catatan refleksi untuk tahapan ambil pelajaran atau define. 1. Peristiwa atau fact, latar belakang. Dalam rangka melaksanakan program yang berdampak positif pada murid, sekolah mengadakan kegiatan atau program yang bertujuan untuk kepentingan kemajuan belajar murid yang dapat meningkatkan prestasi belajar murid, yaitu diantaranya adalah dengan menyediakan atau membuat program ekstrakurikuler futsal. Pada tahapan ini, mewujudkan kerjasama gotong royong antara sesama anggota tim dan melatih murid-murid berani tampil di hadapan umum dan berani mengambil keputusan yang tepat dengan bentuk tindakan yang nyata dengan langsung mempraktikkan pada saat berlatih dan bertanding. Alasan melaksanakan aksi nyata. Karena program atau kegiatan ekstrakurikuler futsal ini adalah sebuah program atau kegiatan yang berpihak pada murid yang dapat menumbuhkan kepemimpinan pada murid, membangun kerjasama gotong royong antara sesama anggota tim, melatih berelasi dengan orang banyak, juga meningkatkan prestasi belajar murid di bidang olahraga. Sehingga program atau kegiatan ini sangat perlu diangkat dan diberikan dukungan agar berjalan dengan baik dan menjadi salah satu program atau kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan belajar murid, agar murid dapat langsung mempraktikkan dan mengeksekusi prestasi dalam latihan maupun pertandingan, baik sparring maupun turnamen, sehingga murid menjadi lebih antusias lagi dalam mengembangkan minat, bakat, potensi yang dimilikinya. Hasil dari aksi nyata yang dilakukan. Dengan melakukan aksi nyata ini, maka program atau kegiatan ekstrakurikuler futsal semakin menjadi salah satu program atau kegiatan sekolah yang diminati oleh murid dan memperkuat berjalannya program atau kegiatan ekstrakurikuler futsal. Dengan adanya kerjasama dan gotong royong antara sesama anggota tim dalam praktik atau latihan maupun pertandingan, bahkan ikuti turnamen, maka akan ada hasil yang terlihat nyata, baik sebagai juara maupun murid jadi memiliki mental juara yang baik, sehingga dapat memperbaiki perilakunya, baik dalam berlatih, bertanding, maupun dalam kehidupan sehari-hari. 2. Perasaan atau feeling. Dengan kegiatan aksi nyata yang saya lakukan ini, saya merasa sangat bersyukur dan senang karena dapat mengimplementasikan atas apa yang saya dapatkan, yaitu memberikan kesempatan murid untuk berlatih, bertanding dalam kegiatan latihan, sparring maupun turnamen, sehingga murid dapat merasakan seperti apa bertemu banyak orang, yang menjadikan murid bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab karena bisa berelasi dengan banyak orang. 3. Pembelajaran atau finding. Dengan adanya aksi nyata yang saya lakukan ini, maka saya dapat mengambil pembelajaran bahwa sebuah program atau kegiatan yang diadakan dengan tujuan untuk kepentingan kemajuan belajar murid harus direncanakan dengan baik, dijalankan dengan baik, bahkan dievaluasi dengan baik agar hasilnya juga baik. Dengan diadakannya program yang melibatkan murid secara langsung ini, murid dapat mengambil pelajaran bahwa dengan berlatih yang tekun, mengikuti semua jadwal yang sudah disusun pelatih atas kesepakatan bersama,
sehingga dalam kegiatan sparring, lomba, ataupun turnamen dapat terlaksana dengan baik dan murid menjadi berprestasi serta dapat terwujud profil pelajar Pancasila. Karena kerjasama, gotong royong, kemandirian dalam mengambil keputusan, serta keterampilan berelasi yang tertanam pada diri murid-murid tersebut. Empat, penerapan ke depan atau future. Dengan melaksanakan aksi nyata ini, maka akan mengetahui bagaimana pelaksanaan program atau kegiatan yang berdampak positif pada murid dapat dilaksanakan dengan baik ke depannya, sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan murid. Murid dapat mengambil pelajaran juga bahwa dengan pilihan yang diambil dan dipersungguh, maka ke depan akan bisa jadi bekal untuk masa depannya, sehingga akan menjadi manusia atau bagian masyarakat dengan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya atau well-being. Manfaat yang luar biasa yang kita dapatkan sehingga dalam penerapan ke depan akan semakin menjadi sebuah program yang berhasil menumbuhkan kepemimpinan murid juga. Demikian aksi nyata yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.